Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Setelah sekian lama ya, 2 minggu, anak-anak semua libur. Dan pastinya banyak kegiatan ya di rumah selama liburan ya. Nah, pada pagi hari ini, berjumpa kembali dengan Mister dalam pembelajaran PJOK kelas 2. Kita sudah sampai ke tema 5, pengalamanku, dengan subtema 1, pengalamanku di rumah. Materi, gerak bertumpu pada tangan dan bergantung ya. Nah, selama liburan pasti anak-anak sudah banyak ya pengalamannya ya. Nah, anak-anak bisa tulis ya pengalaman selama di rumah tentang olahraga. Nanti tulis di kolom komentar pada bagian bawah video di YouTube itu ya. Anak-anak bisa menulis di situ tentang pengalamannya olahraga selama liburan di rumah. Bisa lari, bisa sepak bola atau olahraga yang lainnya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, mari kita bersama-sama. Mister mengajak anak-anak semua untuk berdoa dengan membaca teks yang ada di video, yaitu doa sebelum belajar. Mari kita bersama-sama ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Nah, demikian tadi kita telah bersama-sama membacakan doa. Nah, anak-anak semua, tujuan pembelajaran pada saat ini ya, pada pagi hari ini, bahwa setelah pembelajaran ini anak-anak atau peserta didik diharapkan 1. Bisa menjelaskan variasi gerak bertumpu dan bergantung dengan tangan dalam aktivitas senam lantai. Yang kedua, peserta didik atau anak-anak semua bisa mempraktekkan variasi gerak bertumpu dan bergantung dengan tangan dalam aktivitas senam lantai. Ya, itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran materi ini. Di sini anak-anak bisa lihat gambar ya. Itu ada bertumpu dan bergantung. Jadi, pada gambar tersebut merupakan gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Anak-anak tahu senam lantai itu apa? Ya, inilah yang disebut dengan senam lantai ya. Jadi senam lantai adalah salah satu jenis senam yang dilakukan di lantai dengan beralaskan matras. Ya, ini banyak gerakan-gerakan, anak-anak bisa dilihat ya di video. Itu banyak gerak-gerakan dalam pelaksanaan praktek senam lantai. Nah, di sini kita akan menguraikan satu demi satu ya, gerakan apa saja yang menjadi dasar dari pelaksanaan senam lantai. Nah, gerak dominan dalam senam lantai itu terdiri dari 9 gerakan ya. 1. Bertumpu. 2. Bergantung. 3. Keseimbangan. 4. Memutar. 5. Berpindah. 6. Tolakan. 7. Mengayun. 8. Melayang. Dan yang ke-9 adalah mendarat. Oke, kita ulangi ya. Anak-anak bisa baca bersama-sama ya. Pada saat menonton video ini, anak-anak bisa membaca dari nomor 1 sampai 9. Oke, mari kita bersama-sama. Gerak dominan dalam senam lantai. 1. Bertumpu. 2.
bergantung. 3. Keseimbangan. 4. Memutar. 5. Berpindah. 6. Tolakan. 7. Mengayun. 8. Melayang. Dan ke-9 adalah mendarat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita hanya fokus belajar tentang bagaimana cara bertumpu dan bergantung, di mana bertumpu dan bergantung merupakan bagian dari gerak dominan dalam senam lantai. Gerak bertumpu. Gerak bertumpu adalah gerakan yang dilakukan menekan atau menolakkan telapak tangan atau kaki pada sesuatu. Kebanyakan pada benda mati ya, misalnya lantai, tembok, kayu ya, atau benda-benda yang lain ya. Itu namanya kan gerak bertumpu ya. Anak-anak bisa baca bersama-sama dengan Mister. Gerak bertumpu adalah gerakan yang dilakukan dengan menekan atau menolakkan telapak tangan atau kaki pada sesuatu, kebanyakan pada benda mati. Nah, ini adalah 3 cara praktek melakukan gerakan bertumpu pada tangan. Jadi gerakan ini bermanfaat untuk melatih kekuatan ya. Nah, ada 3 ya. Mari kita bahas satu persatu. Gerak bertumpu 1. Ya, anak-anak bisa perhatikan gambar ya. Disebut sebagai sikap kobra. Bagaimana cara melakukannya? Gerakan diawali dengan berbaring telungkup di matras atau lantai ya. 2. Tekan lantai dengan kedua tangan. 3. Angkat perut sampai kepala ke atas, sedangkan kaki tetap menempel di atas matras atau lantai. Tahan beberapa saat ya, selama anak-anak kuat ya. Kedua, gerak bertumpu 2 bisa disebut dengan posisi push up. Bagaimana cara melakukannya? Gerakan diawali dengan berbaring telungkup di matras atau lantai. Tekan lantai dengan kedua tangan ya. Angkat seluruh badan ke atas seperti posisi push up ya, seperti pada gambar. Tahan beberapa saat semampu anak-anak semua. Yang ketiga adalah gerakan bertumpu atau gerak mendorong tembok. Ini juga dalam mendorong tembok, anak-anak juga harus mengeluarkan tenaga karena di sini berfungsi untuk melatih kekuatan. Bagaimana cara melakukannya? 1. Carilah tembok atau dinding yang ada di sekitar anak-anak ya, misalnya di rumah. 2. Ambil jarak sekitar 1 meter dari tembok atau semampu anak-anak nanti bisa menjangkau dindingnya tersebut. Letakkan kedua telapak tangan ke tembok. Tekuk siku sehingga badan mendekat ke tembok ya, seperti gambar ya. Anak-anak bisa perhatikan, dan setiap gerakan anak-anak bisa latih di rumah.
Kalau tadi kita sudah mengetahui tentang gerakan bertumpu pada tangan, selanjutnya kita akan belajar tentang bergantung. Apa itu bergantung? Bergantung adalah gerak memposisikan diri dengan berpegangan pada suatu alat. Posisi bahu pada gerakan bergantung. Nah, ini juga kekuatan tangan yang digunakan ya. Nah, seperti pada gambar adalah bergantung di dahan atau batang pohon-pohon. Tapi dahannya harus kuat ya, agar tidak patah. Dan untuk melakukan latihan ini harus bersama papa atau mama ya. Gerakan bergantung bisa dilakukan di palang besi maupun dahan pohon yang pendek dan kuat ya. Anak-anak bisa lihat ya. Dan ingat, dalam latihan ini anak-anak harus didampingi oleh orang tua agar tidak jatuh. Ada beberapa variasi gerak bergantung. Ada 6 ya. Anak-anak juga bisa praktekkan kalau punya alat di rumah atau dekat dahan pohon yang kuat, bisa lakukan variasi gerak bergantung seperti pada gambar. Gambar 1, bergantung kedua kaki lurus ke bawah ya. Jadi dikatakan bergantung karena kaki tidak menyentuh tanah ya. Nah, gambar 1, bergantung kedua kaki lurus ke bawah, cukup bergantung saja. Kedua, anak-anak sambil perhatikan gambarnya. 2, bergantung kedua paha diangkat ke depan. Nah, setiap prakteknya anak-anak bisa melatihnya dan dilakukan dalam waktu tertentu. Artinya bergantung dengan jarak waktu tertentu sekuat anak-anak. Ketiga, bergantung kedua kaki ditekuk ke belakang. Itu ya, kakinya ditekuk ke belakang, gambar 3. Gambar 4, bergantung kedua kaki memanjang ke depan. Jadi kalau yang 2 dan 3 kakinya ditekuk, sedangkan kalau 4 lurus cuma diarahkan ke depan. Kelima, bergantung kedua kaki memanjang ke belakang. Dan keenam, bergantung paha diangkat ke samping ya, bisa samping kanan atau samping kiri. Jadi gerakan bergantung juga bermanfaat untuk melatih kekuatan tangan. Selain itu juga bisa melatih keberanian anak-anak ya kan. Nah, itu adalah variasi gerak bergantung. Itu saja ya pembelajaran pada hari ini. Jadi pada hari ini kita sudah belajar bagaimana cara melakukan gerakan bertumpu pada tangan dan gerakan bergantung. Anak-anak bisa melatihnya di rumah bersama orang tua atau kakak atau siapa saja. Jadi harus ada pendamping agar tidak jatuh. Baiklah anak-anak semua, kiranya cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Materinya masih sama, gerakan dominan untuk melakukan senam lantai. Mari pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa sesudah belajar.
Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Demikian tadi kita sudah melakukan doa bersama, dan Mister tidak lupa untuk mengingatkan anak-anak yang ada di rumah untuk menjaga, ya, mencegah tertularnya virus corona. Maka kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Apa itu? 1. Jangan lupa memakai masker ketika berkumpul dengan orang banyak atau keluar dari rumah, ya. Kedua, cuci tangan setelah bepergian, atau sering-sering cuci tangan agar tangan kita tetap bersih, ya, dan mencucinya harus pakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak dengan teman. Jangan terlalu berkerumun banyak orang, ya. Itu ya 3 cara menjaga protokol kesehatan agar terbebas dari virus corona. Baik anak-anakku semua, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, dan terima kasih. Salam sehat luar biasa.